فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 67. Betul ya? Salah. Yang bukunya salah. Yang fawaid bukan yang Thulu'ul Qadr. Kita masuk di muka surat 125 kah? Atau akhir 124 itu ya. Yaitu kedatangan Nabi Ibrahim. Berarti ini hadis Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa matat ummu Ismail, ibu Ismail yaitu Hajar meninggal dunia. Faja'a Ibrahimu ba'dama tazawwaja Ismail. Kemudian Ibrahim datang setelah Ismail menikah. Dohir dari hadis ini menunjukkan seakan-akan Ibrahim tak pernah datang, tetapi hadis ini digabungkan dengan hadis yang lain bahwasanya Ismail jauh sebelum dia menikah itu Ibrahim sudah pernah datang terkait dengan penyembelihan itu. Jadi sudah pernah jumpa dengan anak istrinya yang di sana. Yutali'u tarikatah, untuk memeriksa apa yang beliau tinggalkan di sana. Tarikah ini masdar bermakna matrukah, yaitu keluarganya. Falam yajid Ismail, kemudian Ibrahim tidak mendapati Ismail di rumah tersebut. Fasa'ala imra'atahu an, lalu beliau bertanya kepada istri Ismail tentang Ismail. Ini masing-masing tak perlu disyarah panjang ya. Sudah pernah lewat kan hadis ini di kitab ini juga insyaallah kalau tak salah. Faqalat kharaja yabtaghi lana, maka dia menjawab bahwasanya suaminya keluar untuk mencari rezeki untuk kami. Ini maf'ul bihnya dihapus, menunjukkan umum, mungkin apa? Berburu, karena Nabi Ismail memang pemanah, atau mungkin juga cari sayur, bukan mustahil, dan yang lain-lain. Summa sa'alaha an aishihim, lalu Ibrahim bertanya kepada menantunya itu tentang bagaimana kehidupan mereka, wahai atihim, dan keadaan mereka. Faqalat nahnu bisyar, maka si menantu mengatakan kami berada dalam keburukan, yaitu kami kehidupannya sangat susah. Nahnu fi dhiqin wa syiddah, kami di dalam kesempitan dan kesulitan. Ya jelas kehidupan rata-rata para nabi memang bukan kehidupan orang yang kaya dan sebagainya. Fasyakat ilaih, maka si wanita ini mengeluh kepada Ibrahim, padahal tak kenal. Kalau kenal mungkin ada sisi udzur, yaitu minta bantuan ke bapak mentuanya. Sementara dia tak kenal, bagaimana malah kemudian memburuk-burukkan suaminya. Jelas ini bukan adab yang baik. Qal fa idza jaa zawjuki faqri'i alaihi salam. Baik, ini dohirnya mungkin si editornya salah. Tak boleh ada tanda strip. Tanda apa ini, garis dua ini? Sengkang. Tanda sengkang. Karena alaihi salam ini tidak terkait dengan Ismail alaihi salam atau apa. Memang ini gabungan dari kalam beliau. Faqri'i alaihi salam, sampaikan kepadanya salam. Wa quli lahu yughayyir atabata babih, dan katakan kepadanya hendaknya dia menukar palang pintunya. Falamma ja'a Ismailu ka'annahu anasa syai'a, tatkala Ismail datang, tiba seakan-akan dia merasa ada sesuatu. Ini menunjukkan kuat di dalam memahami qarinah, macam ada orang yang datang atau apa tadinya. Faqal hal ja'akum min ahad, maka Ismail tanya, apakah datang kepada kalian seseorang? Ahad ini sebagai fa'il dari ja'akum, dia adalah majrurun lafdhon tapi marfu'un hukma. Ada min di situ ya. Minnya taukidun nafi. Karena ini tak tahu siapa, maka sampai datang min di situ. Qalat na'am ja'ana syaikhun kada wa kada.
Maka dia mengatakan, iya, telah datang kepada kami orang tua yang demikian-demikian. Jelas tua sekali ya, karena Ibrahim punya anak dalam keadaan sudah usia tua. Nah, sekarang sampai Ismail menikah, berarti entah setua apa Nabi Ibrahim. Fasa'alana anka fa'akhbartuh. Dia bertanya kepada kami tentang engkau, maka aku kabari dia. Wasa'alani kaifa aishuna. Jujur juga ya, mau bahkan melapor ke suaminya, aku habis memburukkan engkau tadi. Jujur yang ya begitu. Dia datang kepadaku, yaitu bagaimana kehidupan kita. Fa'akhbartuhu anna fi jahdin wa syiddah. Aku kabarkan kepadanya bahwasanya kita di dalam kesulitan dan kesukaran. Qal fahal awsaki bi syai'. Apakah dia berwasiat kepadamu dengan suatu wasiat? Qalat na'am. Ya, amaroni an aqra'a alaikas salam. Dia memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqulu ghayyir atabata babik. Dan mengatakan, tukarlah, rubahlah palang pintumu. Baik. Qal dzaki abi. Itu adalah ayahku. Za sebagai mubtada, ki ini sebagai apa? Harful khitab lil muannasil mufrad, tak perlu di laisa laha mauqi' lil i'rab. Tidak ada tempat untuk di i'rab. Sekedar harful khitab, dzaki. Abi sebagai apa? Khabarnya. Itu adalah ayahku. Qad amaroni an ufariqak. Dia telah memerintahkanku untuk menceraikan engkau. Baik. Karena apa di sini kenang-kenangannya apa? Ya istri sebagai penghalang, jangan sampai aib-aib rumah tangga itu sampai ke orang yang asing. Nah, atau babi. Ilhaqi bi ahlik. Kembalilah kembalilah engkau ke keluargamu, susullah keluargamu. Ini kalimat penceraian. Kalau di situ tradisinya seperti itu. Adapun kalau di dalam hadis Ka'ab bin Malik itu tidak menunjukkan penceraian. Ilhaqi bi ahli. Fatallaqaha, Ismail mentalaknya. Wa tazawwaja minhum ukhra. Dia kawin dari wanita Jurhumiyah yang lain lagi. Fala bisa anhum Ibrahimu masya Allah. Lalu Ibrahim tertahan dari mereka sesuai dengan kehendak Allah, yaitu lama Ibrahim tidak datang lagi ke sana. Jelas jauh antara Palestina dengan Mekah. Summa atahum ba'du. Setelah itu beliau mendatangi mereka lagi. Falam yajidhu. Beliau tidak mendapati Ismail. Soalnya tak ada janjian kan, kalau pakai WhatsApp senang, kita jumpa jam sekian. Fasiliti sekarang, dulu jelas tak ada. Fadakhala alam ra'atihi fasa'alaha. Dia masuk mengunjungi istri dari Ismail. Kata para pensyarah, ini menunjukkan boleh seorang wanita mengizinkan orang lain masuk apabila dia tahu suaminya itu mengizinkan. Boleh jadi izinnya adalah izin lafzi, boleh jadi izinnya adalah izin urfi. Secara lafaz suaminya bilang begini-begini, atau secara tradisional dia tahu suami saya akan mengizinkan kalau pola yang demikian dan demikian. Kalau tidak demikian maka tak boleh, tanpa izin tak boleh. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih itu. Kemudian disebutkan di sini fasa'alaha an. Ibrahim tanya kepada istri Ismail tentang Ismail. Faqalat kharaja yabtaghi lana. Dia keluar untuk mencari rezeki untuk kami. Qal kaifa antum? Bagaimana keadaan kalian? Wa sa'alaha an aishihim wa hayatihim. Beliau bertanya kepadanya tentang kehidupan mereka dan keadaan mereka. Faqalat nahnu bi khairin wa sa'ah. Kami berada dalam kebaikan dan kelapangan. Ini baik menjaga kekurangan keluarga. Karena tetap saja selama iman terjaga, maka mereka dalam kebaikan dan rezeki dari Allah itu akan selalu mungkin diharapkan. Tak perlu sampai menghinakan keluarga di hadapan orang asing. Wa asnat 'ala Allah, dia menyanjung Allah. Faqal ma ta'amukum? Apa makanan kalian? Qalat al-laham, daging. Qal fama syarabukum? Apa minuman kalian? Qalat al-ma. Tak ada es bliret coklat ya waktu itu. Wow, sedap sekali.
Tapi mereka sabar. Apa? Alhamdulillah air zam-zamnya masih 100% lagi. Tayyib, qal Allahumma barik lahum fil lahm wal ma. Ya Allah, berkahilah untuk mereka di dalam daging dan air itu. Yang tadi tak dapat doa karena tidak menyebut-nyebut rezeki yang Allah berikan. Nah, ini malah dapat doa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakun wa lam yakun lahum yauma idzin hab. Pada waktu itu, wawunya ini wawu haliyah, yaitu keadaannya adalah pada waktu itu mereka tidak memiliki bijirin, biji-bijian. Baik. Walau kana lahum da'a lahum fi, seandainya mereka waktu itu memiliki itu, pastilah Ibrahim mendoakan untuk mereka, mendoakan keberkahan untuk mereka di dalam biji-bijian itu, bijirin itu. Baik. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan hadis ini memang Ibnu Abbas mendapatkan dari Rasulullah SAW, walaupun bukan di awal-awal mengatakan qala Rasulullah, tapi di tengah-tengah. Qal fahuma la yakhlu alaihi ma ahadun bi ghairi Makkah illa lam yuwafiqah. Maka dua jenis dua rezeki ini, yaitu daging dan air, itu tidak pernah kosong dari keluarga-keluarga yang di Mekah. Adapun untuk yang di sebentar, karena memang ada khilaf tentang kalimat ini, bagaimana cara mensyarahnya. Apakah yang di Mekah itu selalu memiliki itu, ataukah maksudnya yang di luar Mekah, bi ghairi Makkah, yang di luar Mekah yang selalu memiliki itu, sementara yang di dalam Mekah banyak yang tidak memiliki. Nah, sebagian merajihkan yang kedua karena ada lafaz bi ghairi Makkah, yaitu yang selain di Mekah rata-rata pada waktu itu orang cukup dari sisi daging dan air, sementara yang di Makkah itu jarang untuk mendapatkan dua-duanya. Ada air, mungkin sekian hari tak ada daging, tapi kalau air jelas ada ya, untuk karena ada air Zam-Zam. Nah, makanya Nabi Ibrahim mendoakan khusus untuk penduduk Makkah agar keadaannya boleh lebih baik dari sisi rezeki. Karena yang di luar Mekah memang sudah terbentuk kota-kota, terbentuk desa, terbentuk negeri-negeri, sementara Mekah memang masih kosong pada waktu itu. Baru aja muncul di masa-masa itu, muncul kehidupan istilahnya. Illa lam yuwafiqah, kecuali apabila dua jenis bahan tadi, daging dan air, tidak jumpa dengan orang tersebut. Yaitu terkadang tetap saja walaupun dia di luar Mekah ekonomi tidak selalu baik, tapi secara umum tetap lebih baik daripada di Mekah. Maka Nabi Ibrahim mendoakan secara khusus agar Mekah itu ditambahkan keberkahannya. Qal fa idza jaa zawjuki faqri'i alaihi salam. Ini sama tadi ya, alat perenggangnya harus dihapus. Apabila suamimu nanti datang, maka sampaikan kepadanya salam, wa murihi yusbitu atabata babih, dan perintahkan kepadanya agar dia menetapkan, yaitu mengekalkan palang pintunya. Apa perbedaan antara pola yang pertama dengan pola yang kedua? Kalau pola yang pertama ini dia polanya adalah pola jazm. Mana tadi ya kalau pola yang pertama tuh? Nah ini, yaitu wa yaqul, bukan, yang mana lagi yang di atas? Wa yughayyir wa quli lahu yughayyir, yaitu dengan pola jazm terhadap Bapak Amr, wa quli lahu. Sementara yang setelah ini wa murihi yusbitu, yaitu dengan polanya adalah pola marfu, pola rafa. Seakan-akan yang pertama itu bukan jawabul amr, yang pertama jawabul amr, sementara yang kedua ini bukan dengan pola jawabul amr, tapi seakan-akan sebagai hal dari haknya ini, murihi, perintahkan dia dalam keadaan menetapkan, mengekalkan palang pintunya, yaitu hal itu memang menunjukkan kekekalan di masa lampau dan masa sekarang. Nah, sekalian sampai bila-bila, yaitu tetapkan istrimu itu tetap bersamamu, tidak perlu engkau tukar. Ini kekayaan bahasa Arab, padahal sama-sama perintah, tapi tahu-tahu yang pertama dengan yang kedua itu dirubah. Yang pertama adalah polanya jazm, sementara pola yang kedua ini polanya adalah pola rafa.
Baik. Falamma ja'a Ismailu qala hal atakum min ahad. Tatkala Ismail datang, maka dia bertanya, apakah ada seseorang yang mendatangi kalian? Qalat na'am, atana syekhun hasanul hay'ah. Ya, telah datang kepada kami orang tua yang keadaannya bagus. Wa asnat alaih. Masya Allah, ini istri yang kedua. Ini memang apa? Memuji Allah, juga memuji suami, memuji tamu, yaitu pandai dia untuk berbaik sangka. Kalau yang pertama tidak menyebutkan pola-pola seperti itu. Fasa'alani anka fa'akhbartu. Dia bertanya kepadaku tentangmu, lalu aku kabarkan kepadanya. Ini jujur juga. Fasa'alani kaifa aishuna fa'akhbartuhu anna bi khair. Dia bertanya kepadaku bagaimana kehidupan kita. Saya kabarkan kepadanya kita dalam kebaikan. Qal fa'ausaki bisyai'. Ini pertanyaan tentunya. Apakah kemudian dia mewasiatkan kepadamu dengan suatu wasiat? Qalat na'am huwa yaqra'u 'alaika salam. Iya, dia menyampaikan salam kepada Anda. Baik. Kata Imam An-Nawawi, boleh yaqra'u, boleh yukri'u. Ini boleh pola sulasi, boleh pola rubai, enggak masalah. Wa ya'muruka an tusbita atabata babik. Memerintahkan kepadamu untuk mengekalkan palang pintumu. Qala dzaka abi wa antil atabah. Itu adalah ayahku dan engkaulah palang pintu itu. Amaroni an umsikak. Dia memerintahkanku untuk mengekalkan engkau di sisiku, bukan untuk menahanmu. Tak sesuai jelasnya. Umsikak menahanmu. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.